Izin Pak Indra, jadi sebelum saya masuk ke Romawi 3 Pak Sekda terkait dengan permintaan Pak Asisten Keuangan bahwa sebenarnya kontrol itu bisa di kita, itu bisa di BPKD yang mana mereka sudah terbitkan unit mana sudah memproses gaji PPSU, itu kita bisa kontrol. Maka dari itu kami mohon maaf kepada para wali kota kalau KD kami selalu memberikan surat kepada Pak Seko atau Pak Camat bahwa ada lurah yang belum mengajukan SPM atau belum mengajukan ini, mohon maaf kami selalu membuat surat seperti itu untuk kita bersama. Jadi kontrolnya adalah di kami. Yang kedua adalah kami dengan Kominfo sedang memproses satu sistem Pak Sekda di mana untuk menghimpun semua data PPSU. Sampai hari ini kan data PSU masih di unit masing-masing. Nah, sehingga kalau yang menyatukan FIA sedang kita buat, mudah-mudahan 1 bulan ini bisa selesai. Jadi dihimpun. Begitu Pak tadi untuk tanggapan terkait dengan PPSU. Berikut untuk Romawi 3 Pak, mungkin singkat saja bahwa dana terakhir kita pada hari ini adalah 8,7 triliun Pak. Mudah-mudahan ini bisa naik terus, tapi masih di batas aman. Dan yang kedua adalah penyerapan sampai hari ini sebenarnya kurang lebih SP2D yang kami terbitkan adalah kurang lebih 3 triliun atau sebesar penyerapannya 5,1%. Yang kemarin tadi Bank Indonesia mengatakan 2, sekian. Dan kita sekarang penyerapannya sudah 5,1 termasuk dari Dinas Perumahan, Dinas PAIR sudah membelanjakan belanja modal yang nah lain-lain nanti terkait dengan belanja yang harus lelang mungkin Pak Bles, tetapi kami memonitor sudah ada banyak dinas-dinas yang belanja modal untuk stimulan ekonomi di DKI. Secara singkat kami lakukan demikian Pak. Mungkin mengenai PAD di sini ada Pak Wakil Kepala Dinas Pajak, mungkin berkenan bisa memberikan apa. Terima kasih. Silakan Pak Wakil. Termasuk rencana kebijakan nasional, ya, dampaknya terhadap pendapatan pusat daerah itu seperti apa? Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sisi pajak daerah, sebentar kita ada beberapa paparan sesungguhnya. Jadi kalau melihat kinerja harusnya per tanggal 7 Maret kita sudah berhitung itu posisi harusnya di 16,6%. Namun saat ini baru 11,94%. Karena karakteristik penerimaan jenis pajak itu ada yang harian Pak. Untuk PKB dan BPNKB memang bisa kita monitor per hari. Tetapi untuk beberapa jenis pajak seperti yang self assessment, hotel, restoran, hiburan, parkir, itu jatuh temponya kecenderungannya di tanggal 15, 16 setiap bulan. Dan untuk penerimaan yang sifatnya seperti PBB, nanti lonjakannya ada di bulan Agustus. Jadi kecenderungan tahun 2014, tahun 2015 PBB itu di bulan Agustus itu sampai dengan 4 dan 5 triliun maksudnya. Sehingga kalau sampai dengan bulan ini tanggal 7 Maret tadi jam 7.30 memang kita belum masuk kepada angka seharusnya 4,4 triliun. Tapi kita baru ada di posisi kurang lebih sekitar 4,001 triliun, masih defisit 400 miliar. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk jenis-jenis pajak tertentu seperti pajak rokok pun itu realisasi triwulan pertama baru bisa kita terima di pertengahan bulan April dan selanjutnya per triwulan kita bisa terima. Sementara untuk PBB tadi saya sampaikan di bulan Agustus akan terima lonjakan. Namun saya coba sudah menyusun sampai prediksi sampai dengan akhir tahun, coba bisa ditayangkan di lembar ketiga. Lanjut. Kalau kita lihat di sini Pak, posisi yang tertinggi tadi saya sampaikan di bulan Agustus kita akan terima kurang lebih sekitar 5,2 triliun akan masuk dan prediksi sampai dengan akhir tahun itu akan tercapai 32,010. Lonjakan bisa kita lihat di setelah Agustus, September, Oktober, November dan Desember juga akan terjadi lonjakan karena nanti kita akan aktifkan lagi untuk pencairan tunggakan PBB dan juga pemeriksaan beberapa jenis pajak yang self assessment. Ini gambaran saya mengusulkan Pak, saya usulkan adalah bahwa dari sisi pajak kita akan menyusun proyeksi cash flow sampai dengan akhir tahun.
di mana realisasi per bulan prediksinya sebagaimana ditayangkan, dan juga nanti dari jenis pajak retribusi atau jenis PAD lain, layanan pendapatan juga akan kita susun prediksi sampai dengan Desember, dan juga dana perimbangan juga akan kita susun sampai dengan Desember, sehingga kita bisa melakukan proyeksi cash flow sampai dengan akhir tahun. Kalau saat ini kan kita baru sampai dengan tanggal 7 Maret, tetapi secara keseluruhan dengan prediksi pajak daerah sudah bisa disusun sampai Desember, jenis PAD lain pun kita akan susun sampai dengan Desember, sehingga sampai akhir tahun disandingkan dengan belanja proyeksinya sampai dengan akhir tahun akan kita bisa peroleh proyeksi cash flow, kemampuan keuangan kita, titik mana yang rawan, titik mana yang aman bisa kita prediksi. Mungkin seperti Pak, kalau terkait dengan kebijakan nasional, kalau untuk yang dominan, yang primadona kita dari PKB BBNKB, itu prediksi dari Gaikindo juga mengalami kenaikan, Pak. Mengalami kenaikan karena produksi kendaraan bermotor yang saat ini 1 juta jenis kendaraan dan share-nya untuk DKI Jakarta adalah 26%. Sehingga prediksi kita untuk PKB dan BBNKB mobil baru kita optimis akan bisa terrealisir. Dan ini pun lonjakannya akan terjadi pada saat nanti ada pameran Indonesian Motor Show yang biasanya cenderung dilakukan di bulan Agustus September, sehingga di akhir tahun penerimaan kita juga akan melonjak, sehingga di bulan Desember itu bisa sampai 4 triliun. Demikian mungkin gambaran pajak daerah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Izin Pak, untuk menambahkan, jadi terkait dengan penerimaan pajak, kalau kita sandingkan dengan tahun lalu itu di tanggal yang sama Pak Wagub 12,27% kurang lebih. Yang kalau 2016 adalah 14, artinya masih lebih baik. Mudah-mudahan kita positif ekonomi kita, sehingga ini PAD bisa direalisasi. Jadi masih lebih tinggi 2016 pendapatannya dibanding dengan 2015 pada tanggal yang sama. Demikian Pak. Iya Pak, jadi ini kan pola kita berbeda dengan tahun kemarin ya. Ini kecepatan penyerapan anggaran ini insya Allah ini lebih baik. Maka prediksi penerimaan per bulan, pendapatan per bulan dengan belanja itu betul-betul harus sinkron. Kapan nanti kita belanja pengeluaran yang besar sekali? Karena kecepatan lelang. Jadi sudah disampaikan, sekarang kita realisasinya sudah hampir 6% ya. Dari target mungkin 90% kalau bisa lebih gitu. Ya. Sehingga betul-betul 2016 ini merupakan tahun percepatan baru. Terutama beberapa program yang menyentuh kehidupan masyarakat Jakarta. Kemarin saya sempat kumpul ketika sudah diekspos betul sekolah-sekolah kita yang runtuh. Maka tahun ini tidak boleh lagi ada sekolah kita roboh seperti itu. Ini Jakarta. Saya sudah ingat pada tahun yang lalu banyak sekali sekolah-sekolah kita yang sini di Karangnya. Bahkan saya gambarkan sekolah di DKI dari sisi fisik, pemeliharaan, kenyamanan tidak lebih baik daripada sekolah di daerah. Fisik aja nomor. Di tengah-tengah, ya, APBD kita sangat besar untuk pendidikan. Karena waktu itu eksekusinya lemah. Oleh sebab itu ada kecepatan misalnya. Rumah sakit harus bagus, sekolah-sekolah harus bagus. Ini di Kompas hari hasil kajian Kamis atau Jumat ya. Jadi headline rokok yang di mana? Udah Malakasari ya. Dan banyak sekali seperti itu Pak. Nah, jadi percepatan betul Pak. Jangan sampai lagi terjadi untuk bidang pendidikan sangat dasar, untuk kebutuhan yang sangat dasar bagi anak-anak kita. Kalau kita evaluasi betul dari dinas pendidikan, memang sekitar 40% ya Pak hasil saya yang rusak itu. Yang kedua, jangan lagi diulangi ya, kebiasaan masa lalu untuk bangun sekolah itu selalu multi years.
Sehingga banyak terjadi, kita lihat betul dampak kebijakan masa lalu, sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip terkesan tidak rampung, nggak selesai. Sekarang harus jadi, Pak. Dan tidak boleh dia dengan caranya sendiri membuat model macam-macam sesuai dengan caranya dia, bukan sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh lagi terjadi, Pak. Dan kita betul paksa betul 2016 ini yang sifatnya dasar ini harus selesai semua. Tidak boleh lagi sekolah lagi. Kita selesaikan semua. Itu Pak Cek. Dan ya, antara pendapatan sama belanja tadi untuk kondisinya, kondisinya Pak. Kondisinya harus diukur tepat, gitu. Sehingga pada ini dan kita berharap penyerapannya silpa tidak begitu tinggi sehingga akurat betul perencanaan kita. Itu Pak Cek. Terima kasih Pak Wagub. Terkait ini cukup. Ya. Nah, selanjutnya Pak Asisten Keuangan, nah ini Pak, soal perjalanan dinas Pak. Ya. Nah, ya, ini Pak. Jadi ada selingannya Pak, nanti ngos-ngosan Bapak nanti. Persoalannya adalah di sini ada juga dari Sekwan ya Pak ya, Pak Damai. Ada. Pak Heru, bayarannya Pak. Iya. Pak Sekwannya cuti. Iya. Nah, Dewan meminta supaya uang harian perjalanan dinas itu yang selama ini 300-an, 200-an gitu ya, akan menjadi 1,5 anggota pimpinan DPR. Dari anggota DPRD 1,25. Kalau eselon 2 Pak harian perjalanan dinas itu berapa Pak? Eselon 2? Iya Pak? Eselon 2 perjalanan dinas satu hari itu berapa Pak? Di S1 itu sekitar 200. Dan yang DPR Pak, pejabat eselon 2 ya, kita ini loh Pak, sehari berapa? Tergantung lokasinya, misalnya ke Sumatera Utara sama Kalimantan beda, ke Bali beda. Mungkin ada SK khusus di perjalanan dinas Pak Mawati yang terlalu. Jadi Pak, memang betul Pak, untuk uang harian berdasarkan SK Gubernur itu berdasarkan mengacu kepada Permenju yang selama ini disusulkan dengan masing-masing provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Itu kita ambil contoh Pak, untuk Aceh itu uang hariannya adalah 360.000 per hari, Sumatera Utara 370, dan yang tertinggi adalah di Papua Pak. Papua 580.000 per hari. Artinya uang harian yang selama ini dipergunakan adalah berdasarkan Permenju Pak, mengacu kepada Permenju. Terima kasih Pak. Ya, maksud saya begini, kan sudah ada Permenjunya, sudah ada setaranya. Gubernur sama pimpinan DPR kelasnya apa? Anggota DPRD ya, itu setara dengan apa? Nah begitu ada toh? Ada semua kan di sini penerapannya. Nah ini sudah ada, kita punya keputusan gubernur 2013. Apa ini perlu direvisi, tetapi dengan catatan tidak melanggar ya permen itu tadi setara ini. Silakan. Jadi tidak bisa Dewan kemudian menganggarkan sendiri. Nanti mana undang-undang repot ini. Ya, harus mengembalikan. Kalau nggak kembalikan, kalau merugikan negara masuk penjara. Bisa toh? Kelebihan bayar Pak, dan dihitung. Ini benar, gitu kan? Sudah sampaikan. Ya. Dewan mengatakan bahwa di dalam Perda APBD 2016 itu
lebih diarahkan kepada daerah. Lalu mereka mengajukan contoh nilai lain. Di Sulawesi Selatan itu sampai bahkan 5 juta per hari. Lalu di Jawa Barat 2 juta. Berapa? 2 juta. Jadi walaupun kami dapat info dari teman-teman birokrasi bahwa pejabatnya di Makassar mempunyai kejaksaan. Jadi dan ini dia Pak, ini dia. Dari Dewan minta supaya habis nanti sudah ada keputusan dan akan dirapatkan kembali sana untuk mendengar keputusan rapi pada hari ini. Kalau ada ketidaksinkronan antara SK Menq dan SK Mendagri, gitu ya. Ini kan disinkronkan dulu. Jangan sampai ini jebakan. Ya. Jebakan dalam bentuk SK Gubernur, begitu kan ya. Dianggap bahwa itu sah legal sesuai hukum yang berlaku dengan SK itu. Kemudian pertentangan, loh, sistem perundangan kita itu kan tidak boleh saling pertentangan kan, satu sama lain. Itu kita salah Pak. Makanya sinkronkan dulu di sono. Di sono itu maksud saya Menq sama Mendagri. Kalau Menq sama Mendagri sama, ya satu persepsi bahwa betul-betul diserahkan kepada daerah, disilakan kita akan bikin aman. Tapi kalau masing-masing itu tidak sinkron, menurut Kemendagri kita boleh, menurut Kemenq kita nggak boleh. Ini kan jebakan ini. Nggak betul toh? Nah, ini sinkronkan gitu Pak. Makanya daerah ini macam-macam ini sendiri-sendiri. Dan karena Jakarta ini terlampau patuh, karena ketakutan betul, tidak mau melanggar, memang Jakarta ini paling kecil. Ya itu paling kecil. Oke paling kecil se-Indonesia ini. Inilah yang mendapat perhatian dari teman-teman dewan. Kenapa? APBD-nya besar banget, tapi untuk ini kecil sekali. Karena kita patuh betul sama aturan Kemenq. Tapi daerah lain itu patuh sama Kemendagri kan begitu Pak. Mungkin TGUPP Pak salahnya Pak. Nah, gimana Pak? Pak Yusuf ya? Gimana Pak Yusuf? Betul. Terima kasih Pak Wagub. Kalau saya sependapat dengan Pak Wagub, artinya di tingkat pusat pun acuannya Kementerian Keuangan. Jadi ya, kita pakai standar itu Pak. Karena semua pejabat diatur oleh Menteri. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Asisten. Nanti kalau diskusi lagi ke Dewan, itu kan di Dewan dalam rangka penganggaran saja angka itu perkaliannya, belum ada dasar hukumnya. Ya, jadi nanti kita sampaikan lagi nih, Menq ini kita sampaikan lagi. Ya, pada akhirnya kita harus ngomong makan singkong aman, makan keju dipanggil jaksa. Nah, di mana itu aja. Ya, yang paling enak memang makan keju aman gitu. Singkong keju udah ada. Ini udah singkong dipanggil jaksa. Ya ini Menq-nya udah begini jelas ya. Mau apa lagi gitu ya. Jadi harus tegas-tegas saja. 15. Ini Tahun berapa Pak? 2015 Pak. Baru banget. 2015 tanggal 26 Maret 2015. Itu tahun. Menq. Jadi DKI ini untuk luar kota 530. Kemana aja? Dalam kota 210. Kan tiket sampai nih cerita di bandara ya. Bandara. Nanti uang teksnya ada nih, uang teksinya. Uang teksinya ada kan? Nah, uang teksinya ada di bawah teksi. Nah, ini 530 ini kan di sana biasa udah dijamu makan juga kan?
Kalau kita berkunjung, saya ke Jawa Timur, udah dikasih makan, dikasih makan, ini masih utuh juga, gitu kan. Siangnya di bawah. Iya. Ya, jadi ini soal pola hidup aja sih sebetulnya. Ya. Baik, nanti tegas-tegas saja Pak. Ya. Tegas-tegas saja kita tetap mengacu pada Permenkyu. Izin Pak Wagub, Romawi 4, lelang konsolidasi. Ya. Ini Pak Bles ini sudah berturut-turut ya meyakinkan teman-teman SKPD dengan mengundang dari LKPP. Ya. Silakan Pak Bles. Terima kasih Pak. Lanjut. Saya mau cerita tentang progres percepatan lelang. Lanjut di halaman berikut. Lanjut. Nah, kondisi kita sampai 4 Maret itu nilai konsolidasi adalah senilai 8,1 triliun. Walaupun proses lelang sekarang di 2,8. Ya, jadi kalau cerita kebutuhan uang, kita diperkirakan di April Mei itu kita sekitar 20% dari ini untuk uang muka. Secara kasarnya seperti itu. Jadi ini kondisi kita. Sampai saat ini konsolidasi sudah berjalan dengan baik Pak. Nanti di belakang saya akan sampaikan. Terus lanjut. Ini proses lelang yang sedang terjadi. Terus lanjut lagi. Terus. Nah ini dia timeline lelang kita. Posisi kita di sini. Pelaksanaan manajemen konstruksi, jadi masih konsultasi, jasa konsultasi, tapi di sini konstruksi ini Pak. 8 triliun ini di bulan Mei diperkirakan. Di April Mei ini kita lelang. Disinilah nanti lonjakannya signifikan Pak, dari posisi 673 miliar per 4 Maret. Mei nanti sekitar 8,1 triliun. Kemudian lanjut. Nah, kendala yang dihadapi ini nih Pak. Kalau bisa dibilang kendala, itu nomor 3 poinnya. Ada pertanyaan mengenai konsolidasi lelang oleh DPRD DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha, terutama terkait dengan usaha kecil. Nah, kami sudah mengundang LKPP untuk terkait dengan konsolidasi. Prinsipnya LKPP dengan kami sampai hari ini adalah sama. Usaha kecil itu bisa kalau memang memenuhi kemampuan dan sebagainya, sehingga konsep lelang konsolidasi sampai hari ini tetap on track Pak. Nah, cuman mungkin ada beberapa yang perlu digarisbawahi, yaitu terkait dengan pembangunan kantor lurah camat ini. Ini mohon bantuan para wali kota Pak. Yang sudah siap betul untuk lelang adalah kantor camat di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu malah sudah lelang ulang lagi Pak. Jadi sudah 2 ini. Nah tapi di wilayah lain masih masalah ada ini Pak yang seperti trase dan sebagai perencanaan ini mohon dapat dikonsolidasikan dengan wali kota atau asisten terkait dengan misalnya DPGP, BPTS perizinan, tata air, tata kota dan AMDAL biasanya Pak. Ini aja. Ini target kami juga April sudah harus lelang. Kemudian ada beberapa seperti nanti disampaikan oleh Dinas Tata Air, ada pengadaan pompa yang mungkin dipindahkan atau dibatalkan karena apa? Karena terkait pembebasan lahan. Waktu untuk pengadaan pompa itu sekitar 7 bulan, tidak akan mungkin dilaksanakan. Demikian Pak, sementara Pak. Ya Pak, ini ada nggak itu Pak? Ini Pak, tambahan lagi Pak. Pak Wagub boleh tambah lagi masalah duit. Ya. Jadi kita ya masalah anggaran, karena saya melihatnya dari lelang, jangan sampai nanti kepercayaan penyedia ke kita jadi hilang. Di April Mei itu kita harus minimal 20% dari 8 triliun itu untuk uang muka. 2 bulan kemudian pasti sekitar 30%-nya harus kita siapkan. Jadi sampai Juni 50%. Oke, makasih Pak. Aman Pak ya? Toh? Aman kan? Aman Pak.
yang bilang kecil besar ini harusnya Pak Heru sama DPP. Ini kok malah dinas kelautan. Cacil. Tahu aja, Pak. Kecil ya. Bles, yang berkembang di WA Pak Gubernur itu ada perusahaan yang menang di 1-2 lokasi dan seterusnya. Ini masih banyak lelang lagi. Jangan-jangan dia bisa dapat banyak lokasi nih. Coba ini penjelasannya seperti apa nih? Ya Pak, terkait dengan kemarin ada di WA ada satu penyedia yang menang di 18 lokasi. Kemarin kita cek, ini jasa konsultansi tidak terkait kepada sisa kemampuan paket. Kalau memang dia mampu, tenaga ahlinya berbeda, silakan saja. Kecuali kalau pekerjaan konstruksi dibatasi oleh sisa kemampuan paket. Kalau untuk usaha kecil dia maksimal 5. Kalau usaha non kecil minimal 6. Jadi kalau dia jasa konsultansi nilainya kecil banget 200-300 juta dan tenaga ahlinya tidak bekerja bersamaan, itu nggak ada masalah Pak. Memang ada 1-2 yang sama, nanti kita bikin laporan kepada Bapak, tapi prinsipnya itu melalui proses yang fair, tidak ada masalah. Demikian Pak. Tahun lalu kan? Ya, 2015. Itu tahun 2015 atau 2016? 2015 Pak. Berarti sudah berlalu. Sudah, itu 2015. Sekarang Pengawasan bidang marga. 2016 terjadi lagi. Oh, kalau 2016 kan sudah dikonsolidasi Pak. Jadi 2016 yang menang adalah ya kebanyakan yang memang selama ini sudah main tapi yang perform Pak, yang bagus-bagus. Yang punya duit gitu. Sebenarnya bukan gitu, yang artinya perusahaannya memang biasa menangani proyek-proyek yang besar kebetulan saat ini. Kemarin kami kan menerima bahwa Pak Gubernur menerima Jakarta protes betul di situ karena ini konsolidasi ini betul-betul matikan mereka yang baik-baik yang kecil. Tidak akan disarankan terus seperti ini kalau Anda baik betul tidak mungkin Anda bersaing dengan lelang konsolidasi ya, maka Anda bisa merapat untuk membantu mempelaksanakan itu yang baik-baik kan begitu kan? Mungkin boleh saya luruskan Pak, izin Pak. Sebenarnya untuk lelang konsolidasi itu bukan berarti yang kecil nggak boleh ikut lelang. Silakan. Ya masih Apalagi kalah Pak. Enggak Pak, izin Pak. Di dalam pengawasan. Seperti nilai pengawasan ini, contohnya 200 juta, 800 juta, ada 4M, mereka boleh ikut. Cuman memang izin Pak, saya bukan dikotomi atau anti kepada usaha kecil, ya mungkin jangan jadi kebijakan. Tapi selama ini berkali-kali, jadi kita sebenarnya saya bilang saya tidak mempermasalahkan kecil dan kecil, tapi kompeten atau tidak kompeten. Ya. Begitu perusahaan itu bendera tenaga ahli dijual, itu akan membahayakan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi kita semua dan itu sudah terbukti. Gitu. Makanya sekarang kita arahkan kepada mereka adalah harus kompeten, jadi tidak mempertentangkan kecil dan kecil. Nah inilah yang mungkin selama lama berpuluh-puluh tahun mereka sudah nyaman dengan jual beli bendera perusahaan. Begitu dirubah menjadi perusahaan yang betul-betul incas, itu mereka butuh waktu untuk membiasakan diri untuk lebih baik. Demikian Pak, terima kasih Pak. Karena perusahaan yang gede-gede itu juga punya 1-10 bendera. Kalau 15 bendera. Banyak lagi. Iya toh, ambil gitu kan. Nah, kita setuju kalau berdasarkan kompetensi. Jadi yang kecil menengah dia kompeten Pak Sek, dia toh. Itu juga harus diakomodir. Benderanya banyak robek. Banyak Belum lengkap ya. Terus yang kecil-kecil juga banyak yang apa-apa jual beli bendera. Cuma sekedar ikut aja Pak. Kalau di Jawa Timur, di Jawa itu cuma istilah sana untuk mendapatkan susu. Susu itu duit. Ya sudahlah, aku susu orang kaki berapa aja cuma butuh proposal aja. Masukin juga. Daripada ngerecokin sudah dikasih duit. Itu dulu. Jakarta malah lebih sering kayak begitu. Iya nggak? Jual beli bendera itu kan Pak? Ya, betul. Jual beli bendera. Nah ini tidak boleh terjadi. Tetapi ingat bahwa kebijakan kita juga mendorong yang kecil menengah itu supaya lebih kompeten gitu Pak.
tugas pemerintah. Ya. Izin Pak Wagub sebelum ke Romawi 5, mumpung ingat ini DKI kapan ya punya insinerator nih Pak Kadis Kebersihan ini? Ini padahal kita punya 2 insinerator aja udah sangat mengurangi volume bantar gebang. Kapan ya Pak kira-kira? Terima kasih Pak Pri dan Pak Wagub, mohon izin Pak menindaklanjuti saya mendampingi Pak Wagub Pak beberapa di istana Pak. Jadi memang Pak kaitan dengan generator menunggu dari Perpres Pak. Mohon izin Pak, sebagai arahan juga dari Pak Gubernur Pak bahwa kita masih menunggu Perpres tentang percepatan pembangunan kaitannya dengan waste to energy Pak. Jadi setelah nanti keluarnya Perpres baru nanti kita akan melakukan percepatan untuk progres ITF di Jakarta. Memang yang paling siap itu adalah Sunter Pak. Setelah Sunter mungkin akan ditindaklanjuti yang mencakup Cilincing yang sudah selama ini dijalankan oleh Jakpro Pak. Mungkin intinya menunggu Perpres Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nggak pernah diputusin yang kita kan? Yang untuk sebentar. Jadi kita tunggu Perpres aja Pak. Perpres kan minggu depan sudah selesai rencana. Janjinya dia 2 minggu loh. Ya, itu aja sih Pak. Ada sudah ditandakan dari menunggu lembaran negara Pak. Masih kita tunggu. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Ya, Pak Gubernur sudah datang. Yang terakhir ini Pak Yusmada. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Monggo Pak Yus. Baik Pak, terima kasih Pak Gubernur. Baiklah, rekan sekalian, agenda kelima persoalan perbaikan jalan rusak. Isunya adalah laporan pengaduan masyarakat terkait jalan rusak sering tidak ditindaklanjuti dan tidak ada kejelasan. Terus jalan kelurahan banyak yang sudah disurvei tapi tidak ditindaklanjuti 2-3 bulan. Ini saya harus jelaskan Pak, bahwa jalan rusak memang faktanya masih ada Pak. Karena sampai 5 tahun, 6 tahun ini kita baru anggaran kita baru bisa cover sekitar 50%. Kemarin waktu rapat Key Performance Index sudah saya sampaikan. Tahun 2015 saja kami hanya bisa cover 15% dari ruas jalan. 5 tahun belakangan itu bahkan 5%, 6% per tahun. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa 20%. Jadi keniscayaan ada jalan-jalan kita yang sudah di luar umur perencanaannya. Bahkan sudah ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun laporan dari masyarakat. Apalagi yang jalan-jalan di daerah pengembang. Jadi untuk kaitan dengan musim hujan ini kami hanya bisa melakukan yang sifatnya penanggulangan saja dulu Pak, melalui satgas-satgas kita di semua Sudin Alkal. Lanjut, ini tindak lanjut laporan dulu. Yang sifatnya kami bisa tindak lanjuti langsung itu kami lakukan Pak. Lubang-lubang yang membahayakan, trotoar yang membahayakan, ya, saluran-saluran yang mengakibat itu kami tidak lanjut langsung. Tapi yang sifatnya misalnya ada jalan kampung yang grepet-grepet yang rusak, nah itu kami mohon tunggu nanti ketika musim kalau hujan ini sudah bisa katakanlah sekitar April nanti. Nah, itu yang kita bisa ini jelaskan bahwa ada yang bisa kami TR langsung, ada yang kami bisa tunggu. Juga ada yang sifatnya pembebasan, misalnya yang joglo itu berkali-kali dilaporkan oleh masyarakat. Nah ini kita nunggu pembebasan. Juga yang nggak jalan jeruk
bisa hanya tambal-tambal saja. Kalau ditambal-tambal, ya paling penanggulangan kita hanya garami air laut, Pak. Jadi menangani jalan yang hanya ditambal-tambal di musim hujan. Jadi itu, jadi laporan dulu Twitter yang bisa kami TL langsung kami TL, tapi yang rusak kita bisa tanggulangi dulu untuk pembenahan permanen di sekitar April dan seterusnya. Lanjut. Pak, ini aja Pak. Maksud saya, kan orang kan nggak ngerti. Dia merasa saya sudah 9 kali mengadu, nggak ada apa-apa. Maksud saya, Bapak pasanglah semacam satu spanduk atau apa. Jalan ini karena konstruksi, maka baru kami yang bisa kerjakan April atau apa. Ya, jadi orang itu nggak maki-maki Pak. Maki-makinya ke saya lagi nih Pak. Wah, saya udah kadang-kadang itu juga emosi, mungkin kita nggak mau cepat. Tapi orang nggak ngerti, mesti ditulis bahwa ini karena konstruksi apa, ya ditulis Pak, kecil Pak. Terus satu lagi Pak, sering bahas ke dia cuma dia bahas yang lapor orang lain lagi Pak. Ini di orang Jakarta kan, dia kalau coba bahas jelasin capek, udah tempel kalau jalan yang rusak, tidak mau tempel. Kain kan murah Pak, tinggal print out keluar. Dan satu lagi kecamatan kapan barangnya datang semua? Itu saya jelaskan ya. Nah, jadi untuk yang sifatnya apa penanggulangan tambah lubang, kita menggunakan satgas per kecamatan nih Pak. Ini satgas per kecamatan kita sudah kita lengkapi dengan peralatan. Tiap pagi dia harus melakukan, yang kepala seksinya harus melakukan safety talk, mengumpulkan mereka sebelum kerja. Mohon bantuan saya nih Pak Wali, camat-camat juga ikut ini memonitor ini. Ya saya syaratkan setiap pagi dia harus safety talk. Ini semacam doa keselamatan lah. Lanjut, ini kerjaan-kerjaan dia tiap hari di pusat dan selanjutnya terus ya ini utara sebelumnya. Nah ini semua kecamatan, ada Koja, Cilincing, Penjaringan dan seterusnya. Lanjut, ini yang utara. Yang ini yang barat, ya kita ada 10 kecamatan dan 2 di Sudir. Ini pekerjaan-pekerjaan dia yang sifatnya tambal-tambal lubang nih Pak. Lanjut. Ini yang di selatan. Lanjut. Terus. Nah ini yang kerjaan di dinas Pak, yang tim wilayah yang menggunakan vendor, ada 5 tim Potmik dan 4 tim speed grade yang beton yang cepat keras itu. Lanjut. Terus. Nah, kira-kira ini model penanganan patching di musim-musim hujan ini Pak. Lanjut aja nih Pak. Nah ini Pak yang peningkatan jalan yang kita sedang melakukan persiapan ini Pak di kecamatan ini Pak. Ini yang peningkatan jalan kita sudah set berdasarkan kecamatan. Ini satu contoh saja Pak. Pusat ada 8 kecamatan. Lanjut. Nah ini yang trotoar juga per kecamatan ada 8 dan lanjut terus. Nah ini yang pemeliharaan perkara yang jalan-jalan per kecamatan juga Pak. Terus nah ini yang jalan lingkungan ini per kecamatan. Semuanya ini kalau ada di katalog kita menggunakan katalog, baik itu hot mix maupun beton kita gunakan katalog. Dan sekarang ini dalam proses persiapan purchasing. Lanjut. Ini vendor-vendor katalog formingnya sudah ada. Sekarang teman-teman lagi persiapan pembelian buat kontrak. Lanjut.
Nah, perkiraannya seperti ini Pak. Kalau yang pemeliharaan berkala itu kita pertengahan Maret nanti Pak. Sekarang ini lagi persiapan kontrak. Yang pemeliharaan jalan kampung itu di Jakarta Pusat sudah mulai kontrak 16 Februari kemarin. Yang daerah Menteng sama Kemayoran. Nah, selanjutnya akan diteruskan. Juga peningkatan jalan kita. Kalau peningkatan jalan ini karena kita harus mempersiapkan dulu kompetitif katalog dalam Komken yang saat ini masih dalam proses di LKPP aturan-aturannya. Kami akan mengupayakan dalam kata kompetitif katalog. Yang formik semua sudah ada vendornya, ini lagi persiapan. Itu jadwalnya 16 Maret sudah insya Allah sudah mulai setiap kecamatan. Lanjut, contohnya ini yang di pusat yang kemarin 16 Februari sudah kita mulai semua jalan-jalan kampung ini yang di sawah besar. Nah, itu berharap kita yang plat-plat itu juga kita akan benarin karena nunggu katalognya dulu nih Pak. Lanjut. Seperti itu, ini yang respon publik tadi Pak. Jadi sudah ada 1.500-an respon. Pak Wali, ini jalan-jalan kampung, kalau saya masuk ke kampung, Kawinan, semua penuh sampah. Botnya semua, dia tolong. Lurah mesti tekan RT RW, ngajarin masyarakat apa ya, ada yang buka warung, pasti sisa minuman semua pasti dibuang. Dia sih punya warung dikasih ancam aja. Kalau kamu nggak mau marahin anak-anak, nggak mau diajarin, itu bersih dia bisa masuk nih pendidikan. Kami akan tutup izin Anda. Hampir semua yang ada warung, ada bengkel orang nongkrong, pasti kotor. Mau jalan raya manapun, coba aja jalan hari Minggu, pasti kotor. Dia nggak ada toleransi, sama kayak pintu air Pak. Nggak ada toleransi, tungguin 24 jam. Saya nggak mau dengar di pintu air itu ada sampah. Kemarin saya ke Manggarai itu, yang ke Ciliwung Lama, wah sampahnya ampun itu. Ngeri itu sampahnya itu. Ini nggak ada toleransi, Pak. Ini harus tegas ini. Sama-sama sama Lurah, kan kita kan membekau kan di PHR Taman dan kebersihan. Jadi Lurah jangan cuma terima dia absen terus nggak mau tahu soalnya bukan pegawai dia, bukan. Ini kan Anda minta bantuan tambahan orang, kita tambahin. Kalau minta tambahin kamu harus tanggung jawab gitu loh. Ini banyak kelurahan itu hilangnya nggak apa-apa, kan bukan orang saya, dia cuma numpang absen. Ini bahaya lurah ini. Ya gini Pak Wali, ketahuan kok lurah mana yang bagus nggak bagus Pak. Begitu di lapangan udah tahu. Selatan bisa lihat tuh. Wah jorok Pak, saya pergi lihat kemarin Pak. Sepanjang jalan. Terus kalau cat kanstin, saya udah ngomong di WA Group. Itu sambil ngecat kanstin. Ini orang Jakarta ini sekarang nilainya udah naik tuh mereka. Jadi jangan konyol, ini PPSU ngecat kanstin. Tapi sepanjang kanstin itu sampah numpuk, paham nggak maksud saya? Itu langsung persepsi orang, lu apa lu ngecat kanstin, di bawah kanstin saja. Ini bisa kanstin gitu ya, di jalan ya. Ini semua sampah plastik, lu ngecat. Kamu lucu gak sih gitu loh sebetulnya? Jadi kalau mau ngecat kanstin, semua di sini sepanjang jalan ini sampahnya harus disapu, bersihkan, baru cat. Kalau Bapak Ibu ngecat rumah dibersihkan dari debu gak? Iya dong, kan ngecat rumah gitu kan, bersih-bersih dulu, baru cat. Ini kamu apa nggak lucu sepanjang jalan kanstin penuh sampah, kamu ngecat kanstin. Jadi mau geser-geser, nggak bisa nih. Orang Jakarta sekarang, waduh ini betul-betul mintanya udah terlalu tinggi loh mereka loh. Ajar lah itu. Nanti Bapak Ibu jangan ngomong gini lagi sama saya. Saya nggak tahu standar Bapak begitu tinggi ya. Aduh ngomong. Ini bukan standar tinggi, ini memang. Coba lihat tuh kemarin tuh saya jalan tuh. Yang namanya Pejompongan, Saharjo, hampir semua di pinggir kantin itu penuh sampah. Dulu di Muara Karang juga sama dengan rumah saya. Semua belokan itu pasti sampah. Dan dia jawab saya gampang banget tuh lurah tuh. Oh itu memang daerah angin tiup Pak.
Jadi pasti semua sampah akan berhenti di situ, Pak. Oke, saya nggak berdebat soal angin tiup ya. Maksud saya kalau kamu tahu angin bertiup pasti sampah berhenti di situ, lu taruh orang di situ. Paham nggak maksud saya gitu loh? Jadi jangan ngajarin saya. Nah, sama kayak pintu air. Pintu air pasti sampah nyangkut, ada saringan. Ya saya pasti tahu lah, kamu tungguin supaya saringan diangkut gitu. Paham ya maksud saya itu ya? Nah jadi ini penting. Dia bilang tuh selalu Pak, daerah itu selalu ada sampah Pak. Kamu udah tahu selalu ada sampah itu, taruh di situ gitu. Nah ini sederhana cara berpikirnya. Paham maksud saya? Ini Pak Ismana terus lagi Pak. Jadi, ya ini yang laporan dulu Pak. Ini ada pertanyaan, apakah dinas memiliki database pengaduan yang diberikan? Itu selalu kita monitor. Semua Twitter perlu kita monitor dan kita bukukan Pak tiap bulan. Dan ini akan kami jaga terus ini sampai nanti ada yang sifatnya bisa kami tanya langsung, ada yang nanti lewat program-program yang sekarang ini lagi persiapan purchasing ataupun pelelangan. Lanjut terus aja. Nah ini kita grafiknya kita atur per wilayah. Lanjut. Nah dinas bina marga ke belakang ya. Praktis baru sekitar 20-30%. Ini aja Pak, Ini Bapak ya. bikin spanduk tadi, Ya. plastik. Mohon maaf, jalan ini agak lama. Jadi kan kalau udah selesai pindahin lagi Pak. Ya. Bapak siapin selalu yang standar. Dinas PU. Karena terlalu banyak, kami akan lakukan secepatnya. Jadi ada begitu kerjain, jadi pindah lagi cepat lagi. Ini masyarakat kita sekarang tuh masih ada jawaban lagi. Kalau nggak aku yang capek Pak, tiap malam Pak dikejar Pak. Pusing saya. Karena saya juga, aduh gimana ya, kita tutup, ya udah balas saya. Saya pasti kesannya saya kirim Bapak juga, aku bisa jawab kan. Bapak juga stres gara-gara saya. Baik Pak, nanti kita kerahkan rutin untuk yang sifatnya komitmen program sudah bikin spanduk per RT atau per Yang belum keburu ya tempelin, kita butuh waktu. ya. Ya Pak. Pak Yus, yang baik itu tanpa ada keluhan pun kita sudah proaktif stempel di situ. Makanya kasus juga mungkin kita minta data mana yang diselesaikan pada TL langsung segera, mana yang harus menunggu bulan 6 dan November. Langsung tempel aja Pak. Teruskan gitu Pak. Jangan menunggu, kalau menunggu nanti kita pusing terus-terusan ya Pak, kita paksa. Itu Pak. Terima kasih Pak. Barangkali Pak, terima kasih. Sudah. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Masih. Barangkali para wali kota ada yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Izin Pak berkaitan dengan yang sampai Pak Yus. Bagaimana dengan yang belum diserahkan Pak? Jadi selatan banyak wilayah-wilayah yang belum diserahkan ke Pemprov DKI, jalannya rusak Pak. Mungkin pengembangnya belum diserahkan ke Terima kasih Pak. Bu Vera, ditagih ini. Nah, ditagih. Nah, teguran berapa tembusannya ke wali kota itu. Ya, suruh mereka kejar juga pengembangnya yang tinggal di situ, yang sudah beli, bantu kejar juga gitu. Ya. Jadi Kayu Semada nggak bisa masuk nanti untuk kasus-kasus seperti itu. Ya, yang lain cukup, Tara? Pak, menyambung dari Pak Selatan tadi. Yang kita maksud itu persoalan lain ya, Pak, penagihan kewajiban. Tapi kerusakan jalannya ini yang tidak bisa diperbaiki oleh Bina Marga karena belum diserahkan. Dan ini jadi masalah terus Pak, di Suntar, di tempat lain juga. Kita juga malu juga bertugas masyarakat. Tapi bayar pajak kok, kalau jalan kami tidak diperbaiki. Seperti ini barangkali Pak. Kemudian, terus mana memang utara banyak sekali Pak jalan yang hancur, tapi memang harus perbaikan konstruksi barangkali ya. Ya RT materi atas yang bersyukur sudah ditutup, tapi tidak selesai Pak, cuma ditutup saja. Termasuk jalan yang sudah selesai juga. Yang harus dipikirkan ke depan harus diperbaiki juga.
Ini kan developer tanggung nih, ya. Tanggung dia, begitu selesai, udah terjual semua, dia nggak serahin ke kita. Kita juga sulit ngejar. Nanti Bu Vera tolong dijawab. Bu Vera dulu, nanti Pak Yus. Terima kasih Pak. Saya izin. Itu nanti Pak Heru bisa menambahkan juga. Memang terkait dengan kewajiban ini ada Pak era di mana kewajiban itu diserahkannya ke wali kota, bukan ke BPKAD. Jadi seperti di Jakarta Timur juga ada beberapa yang begitu. Pengembangnya menyatakan kita sudah serahkan, tetapi mungkin udah berganti orang, lalu di wali kota tidak ketemu surat-suratnya. Memang dari tahun sekitar 90-an itu Pak, itu diserahkannya bukan ke biro perlengkapan tapi ke wali kota. Nah ini yang sering membuat dispute Pak. Jadi si pengembang merasa sudah menyerahkan, dan tapi dia buktinya nggak ada. kalau dia sudah merasa menyerahkan, dia kan minta baru ke kita, menyatakan dia sudah serahkan. Kalau nggak ada, langsung kita ambil alih aja. Boleh kok BPKAD ambil alih. Orang mau nyerahin barang nggak? Cari-cari dokumen surat yang lama. Ya sudah, bilang kamu tulis surat lagi sudah menyerahkan pada kami sejak tahun sekian. Kita dengan cek ke lapangan, yang paling repot yang udah diserahkan masih tanahnya orang. Itu yang kurang ajar, sertifikat orang diserahin ke kita. Terus ada fasus-fasus dia jual ke sekolah, ke yayasan. Terus bohongin pendeta lagi, bilangnya seolah-olah aku kasih Anda harga murah-murah. Ini bagian ya bantuan sosial saya. Itu kejadian tuh di Greenfield itu. Serius. Termasuk gereja saya tuh ada kejadian gitu. Wah, dia bilang, pendeta bilang, itu bos baik banget tuh, kasih kita nyerahin lahan, suruh bayar semurah-murah mungkin. Aku tahu waktu tanya siapa, tanah Pemda DKI itu belum dia bayar sama orang. Orang ribut. Oh, itu kan zaman itu apapun bisa. Nah itu aja, suruh lagi panggil. Terus yang tanah yang lama-lama, jalan yang lama, tadi PU, tata air ada apa, ambil alih aja langsung. Pak, langsung ambil alih, kita ngajuin ke BPN, langsung aja. Jadi kita masih proaktif, BPKAD harus proaktif ini, Pak Heru. Harus proaktif ini BPKAD ini. Jadi wali kota lihat, lurah lihat ada tanah mana, kita kayak mafia aja udah sih, kayak mafia tanah ini. Lihat ada tanah kosong, langsung cek punya siapa. Nggak jelas punya siapa, udah kita dudukin dulu. Dudukin dulu, kirim eskavator gali dulu. Tanamnya dulu pohon. Gak bisa pertanian. Bapak kan punya bibit, kasih rakyat kan pohon kan. Ya udah tanamin, kalau tidak punya dia, anggap kasih dia ya sudah. Kan gampang kan. Ini musim hujan, ada tanah nggak tahu punya siapa. Kita harus tanamin pohon aja udah, kasih lurah cup dulu. Kayak SIP juga, nanti orang datang, ini punya saya loh. Ya sudah, pohon sumbang buat kamu aja lah, mau tebang-tebang aja. Tanamnya juga rapi, ya kelihatan dari pinggir. Jadi bayangin, misal gini ya, saya dapat pohon banyak tau gak? Depan saya itu ada tanah 2 kapling gede banget. 2.000 apa 3.000 meter nih, depan rumah saya nih. Wah, saya udah gatel, gimana caranya nih? Aku tanamin pohonnya depannya, aku udah bayangin dia bikin rumah, pintunya di sini, apa aku tanamin dulu deh. Ya, nanti kalau dia masuk dia juga pasti senang, ada pohon gede, teduh. Tapi saya udah bayangin, kira-kira kalau bikin rumah nggak mungkin pintunya langsung ditusuk sate. Ya, tanamin pohon dulu. Kan boleh kita kerjain kayak gitu lurah sama wali kota. Anggapnya kasih dia tuh pohon. Tanamin pohon buah-buahan, anggapnya kasih dia. Tanamin terbusi di rumahnya, biarin aja. Yang punya juga nggak tahu, dia juga lupa. Nah, pengen dia datang, dia bersih, aduh untung ada pohon gede teduh katanya. Kalau mau potong kan terserah, pusing amat, yang penting. Saya udah tanam dulu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ambil bibit, tanam. Musim hujan mah orang nggak pintar tanam juga pasti hidup. Kalau ada lubangnya cukup dalam, buka, taruh pasti hidup. Asal musim hujan. Ya, terus. Satu lagi terakhir. Saya nggak mau dengar lagi pintu Ciliwung lama ditutup ya. Kecuali air kurang ya. Saya bilang siapa yang ditutup lagi? 2014 sudah saya buka. Mereka nggak mau ngomong, ditutup lagi Pak. Terus, ini lucu juga katanya. Kenapa nggak buka? Kan mesti siaga 1 dulu baru izin gubernur. Oke, buka izin gubernur toh. Kalau itu tutup kenapa lu nggak izin gubernur? Kalau udah aku buka nih Pak.
Kita pakai izin gubernur, tinggal cendir aja. Terus Pak pasangin CCTV. Di bagian belakang ada CCTV. Itu didudukin orang baik nyamuk lagi masyarakat. Masyarakat sana lebih suka dibuka supaya airnya ngalir katanya ke Ciliwung Lama. Sekarang Bapak lihat Ancol, Gunung Sari itu tinggi sitpanya. Kenapa takut? Tapi tolong Istiqlal jangan lupa buka loh Pak. Kalau air banyak sama tangki. Kalau udah penuh nanti tenggelam. Buka aja terus. Kecuali kalau kita mau jaga air nggak hujan, dalam cuaca berapa hari nggak hujan, ya tangki Istiqlal jadi atur supaya Juanda juga bagus, ada air, Gajah Mada ada air, Pasar Baru, Gunung Sari semua ada air, Istiqlal juga ada air, itu aja. Tapi Ciliwung Lama haram hukumnya ditutup. Nah terus kalau wali kota yang Manggarai mulai bikin surat tuh, jalan semua, itu kita tutup beranak pinak tuh. Yang termasuk Manggarai ya, di situ kan ada rumah-rumah itu masih terusin sitpai itu. Rumah susun udah siap kok, 150 kurang 24. Saya mau cepat ini, supaya saya mau tinggalkan di sini, template semua sudah ada. Siapapun ganti saya, dia masih takut rumah ini, karena diserang orang. Makanya saya minta open data dibuka sebanyak mungkin. Ini keputusan yang sulit ini sebetulnya nih. Ibu saya dari telepon saya nih, dia telepon ibu saya pagi tadi, kamu nggak salah. Saya bilang enggak. Kita bukan soal jabatan saya. Ibu saya semua partai bisa marah, kenapa nggak mau ikut partai? Jadi maka saya tahu PDIP. Saya bilang, ya ini keputusan. Bisa nggak jadi, ya udah. Mau bilang apa? Minimal udah ada foto gue dalam hati. Udah ada foto kan, udah aku pilih juga fotonya kan Pak Mawali kan, ya, Pak. Yang pakai Betawi kan, yang pakai merah Betawi. Nah itu kan semua udah ada model baju dinas, ada bajunya ada yang model Betawi belum ada lah Pak. Minimal udah ada lah. Kita nggak tahu masih. Ya terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gubernur. Tadi hampir aja Pak Heru duduk di belakang Pak. Kalau Pak Heru duduk di belakang kita bisa gawat nanti. Ya minimal Pak Heru jadi ketok lah. Tapi juga diincer-incer tuh dosa lamanya. Hati-hati kalau punya pacar-pacar lama yang permen karet susah dibuang soalnya. Atau permen karet yang susah dibuang ditelan aja. Terima kasih. Assalamualaikum.